melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Shalom teman-teman semua, kembali lagi kita menyambut hari Minggu ini. Bagaimana kabar teman-teman remaja semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah teman-teman, mari kita angkat pujian kita. Mari kita bersukacita dan penuh semangat kita angkat pujian kita, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus pun. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat.
Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan, memanggil kami untuk beribadah, berkebaktian Minggu Remaja di tempat kami masing-masing melalui kebaktian Minggu Remaja online Metodis Pancur Batu. Kami berdoa menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Nyatakan kehadiran-Mu melalui nyanyian pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami rindu, kami dilawat, kami diperlengkapi, dan kami dijamah oleh Tuhan. Bagi setiap hamba Tuhan yang melayani, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, memperlengkapi, memakai mereka satu persatu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana teman-teman semua? Ada sukacita? Kita akan mengangkat kembali pujian kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Yesus. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di mana Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Jamah kami supaya kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara sekalian, bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu dalam kebaktian Minggu Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Setelah sekian lama kita tidak beribadah bersama, namun hari ini terpujilah Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama sekalipun lewat online saat ini. Saudara, firman Tuhan bagi kita yang akan menjadi renungan dalam kebaktian Minggu Remaja kita tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku,
Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Tema khotbah minggu kita pagi hari ini adalah jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semenjak mewabahnya virus corona hampir di seluruh belahan dunia, membuat aktivitas kita, gerakan kita, ruang lingkup kita menjadi sangat-sangat terbatas. Ada banyak hal yang biasa kita kerjakan, kita lakukan, satu dengan yang lain. Namun setelah wabah virus ini melanda, maka kita tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti biasanya kita lakukan. Salah satunya berkebaktian minggu bersama-sama di gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi situasi ini? Bagaimana kita meresponi kondisi keadaan ini? Satu dengan yang lain kita harus menjaga jarak. Bahkan mungkin ada rasa risau, khawatir untuk bertemu dan bertegur sapa. Apa yang harus kita lakukan? Tema hari ini kiranya menolong kita untuk menjawab kondisi keadaan kita. Jauh di mata, dekat di hati. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kondisi Paulus yang ketika itu dalam perjalanan misinya, dalam kesibukan aktivitas pelayanannya, masih menyempatkan diri, memperhatikan, bertegur sapa, mempedulikan, melayani, menguatkan, meneguhkan jemaat Kristen yang ada di Tesalonika. Paulus tidak berhenti ketika dia terpisah jauh dari jemaat itu. Paulus tidak berhenti memberi perhatian, kepedulian ketika dia harus jauh dari jemaat itu. Dia melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk membangun komunikasi, untuk mengerjakan pelayanan, untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus sampai melakukan itu? Jawabannya, perhatikan pada ayatnya yang 19-20. Paulus melakukan itu di tengah kesibukannya, dia masih peduli, di tengah kesibukannya dia masih memperhatikan dan melayani jemaat Tesalonika, karena dikatakan siapakah pengharapan kami, sukacita kami, kemegahan kami selain kami. Itu artinya bagi Paulus jemaat Tesalonika adalah pengharapannya, kemegahannya, sukacitanya, bahkan kemuliaannya. Begitu berharganya jemaat itu bagi Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita harus menyadari betapa berharganya kita satu dengan yang lain bagi pelayanan kita di gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Betapa bernilainya kita di gereja ini. Betapa dipedulikan dan diperhatikannya kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak remaja, generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita kerjakan di tengah situasi ini? Yang pertama, saudara-saudara, yang Paulus lakukan ketika itu ada pada ayat pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2 berkata, "Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu." Ada sesuatu yang Paulus kerjakan. Apa itu? Mengirimkan Timotius untuk meneguhkan, menguatkan, memperhatikan jemaat Tesalonika. Ini yang bisa Paulus lakukan kala itu. Sebagai perpanjangan tangan Paulus, sebagai wakil Paulus, Paulus mengutus Timotius untuk berangkat ke Tesalonika. Saudara, yang pertama,
ada yang dilakukannya. Apa itu? Mengutus Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, selayaknya lah kita memberi diri untuk punya kerelaan, memperhatikan, mempedulikan, bahkan diutus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan beratkan langkahmu. Jangan perhitungkan tenagamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengutus Timotius. Sehingga sekalipun jauh di mata, melalui kehadiran Timotius, jemaat itu tetap dekat di hati Paulus. Poin kedua, apa yang dilakukan Paulus ketika dia jauh dengan jemaat Tesalonika? Yang kedua, pada pasal 1 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1 katakan, dari Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia menyertai kamu. Yang kedua yang Paulus lakukan, dia hadir dalam kehidupan jemaat itu melalui surat yang dia tulis. Pesan yang dia tulis dan dia kirimkan kepada jemaat itu. Ada yang dia lakukan. Sehingga apa? Tidak terasa jauh, sekalipun jemaat itu ada jauh di matanya, tapi tetap dekat di hatinya. Karena apa? Isi hatinya, perhatiannya, kepeduliannya, dia limpahkan, tumpahkan dalam surat yang ia tulis dan ia kirim. Demikian dengan kita. Jangan bosan saling menguatkan. Teknologi sudah maju. Lewat WhatsApp, mari berbagilah, mari memberi perhatianlah. Grup remaja kita ada. Jangan biarkan sunyi. Jangan biarkan tidak ada respon. Awali dari dirimu lah. Ketika ada informasi dari pengurus, responlah, jawablah, tanggapilah, minimal kasih like lah. Amin. Hari ini belajar merespon. Yang terakhir, apa yang Paulus lakukan ketika dia jauh dari jemaat itu? Yang Paulus lakukan pada 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Yang Paulus lakukan siang malam berdoa. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh mendoakan jemaat itu. Dia sungguh-sungguh berdoa siang malam. Ini menunjukkan kesungguhannya mendoakan jemaat itu. Demikian dengan kita. Remaja yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak bertemu, tapi doamu bisa sampai kepada saya. Mungkin kita tidak bertegur sapa, mungkin kita dibatasi untuk saling menopang berjabat tangan, tapi doaku akan sampai kepadamu ketika kita peduli memperhatikan. Dengan doa membuat yang jauh serasa dekat, jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya apa? Kalau kita mau saling mendoakan. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan, Engkau sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan, berkati anak-anak remaja yang mendengarkan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.